Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita melihat sebuah video ya. Di sini Gus Wapi berkomentar karena Kiai Imad didoakan oleh Kiai Nusantara, yaitu Kiai Haji Marzuki ya. Jadi gimana tanggapannya tentang Gus Wapi ini ngotot komentar yang nggak boleh pada Kiai Nusantara ini mendoakan Kiai Imad ya. Dan nanti ada dari Robito Alawiyah, sebenarnya malu mencatat Habib Bahar sebagai Habib cucu Nabi ya. Oke, kita ke videonya ya. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, walaupun hati kita pengennya nih orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat. Ormas Nasab tak mau disalahkan atas kelakuan bejat Bahar Smith sang anggotanya, bahkan sampai berkata dalam hati sebenarnya tidak rela orang seperti itu menjadi bagian dari keluarganya. Percayakah Anda? Adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Bahkan kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang integriran mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Pun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali. Kontol jembut matane picek asu. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil, Sayyid jahil, Sayyid jahil. Sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita Habib Taufik. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu kondisi gini. Udah kiamat seperti ini, masih bersandiwara, masih berbohong. Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya enggak. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita Habib Taufik. Beliau menyampaikan ini momennya introspeksi. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah abad 15. Romo Kiai Haji Ajengan ya, Imaduddin Utsman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin.
Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usah lah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja, gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan Habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan keimat, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan keimat itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid, pembaharu dalam merusak agama. Keimaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, dikaji di seluruh dunia, mengisbat, menetapkan nasab ba'alawi. Maka imat menjadi mujaddid fi ifsadi dalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Kiai Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi keimat mutakhassis dalam hal ini. Ahli Jum'ah begini, beda dengan keimat. Alim mana saya ahli Jum'ah sama keimat? Alim saya ahli Jum'ah toh. Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan keimat? Alim Ibnu Hajar kan. Nah, begini. Nah, terus bagaimana kita berawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhassus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhassus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Halo. Yon sewu soal nata mirip ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i. Yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhassus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i, tapi Imam Junaid. Paham betul niki? Yang takhassus ngurusi hadis, teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhassus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhassus di bidang nasab. Itu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhassus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau,
Andai tanya kebijakan NU, mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Paham dan non jauh satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satu galane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di sini, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suadi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suadi. Tapi Gus Suadi nggak tak khusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu tak khusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Funnya memang, maka kita ikut ke Imad. Ini perbandingan macam apa Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin? Ma bainas sama'i was sumur. Jauh antara langit dan sumur, guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah, ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan Imad kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini, guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian, terima kasih. Kiai-kiai kita yang punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antara kiai-kiai besar yang saya kenal, ya Gus Dur lah salah satu. Juga banyak juga kiai-kiai yang saya kenal, Kiai Haji Jalil dari Tulungagung, almarhum, beliau juga punya kemampuan-kemampuan yang khusus. Mbah Lim dari Klaten, Mbah Lim Klaten juga seorang yang saya kenal baik. Kadang-kadang cerita-ceritanya lucu-lucu. Kalau datang ke rumah saya, kemudian ya lucu-lucu, datang, Mas Bowo, ini sepatunya saya bawa ya. Datang ambil sepatu saya, sudah pergi. Ya itulah orang-orang seperti Mbah Lim. Suatu saat saya Komandan Jenderal Kopassus, mau upacara di Solo, Kartosuro. Saya irup, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim, datang. Saya mau masuk lapangan, datang, panggil saya, Mas Bos. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya. Saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit baret merah. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan, gak sampai 2 menit terang. Oke, bapak-bapak, ibu, itu dia tadi tanggapan dari Gus Wafi, yang mana beliau mengomentari Kiai Haji Marzuki, Kiai Pribumi, yang mana Kiai Haji Marzuki ini mendoakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani.
Jadi menurut Gus Wafi itu ya Kiai Marzuki itu loncat sana loncat sini ya, dukung sana dukung sini menurut Gus Wafi ya. Padahal kan nggak ada salahnya kita mendoakan seseorang ya. Ya bisa jadi nanti timbal balik ke kita, mendoakan yang baik-baik, nanti insya Allah ya kitanya juga ya timbal balik itu. Jadi doa itu ya balik lagi ke kita, intinya seperti itu. Dan tadi ada pernyataan dari Robito ya, yang mana ya beliau mau gak mau harus mencatat semua Habib ya, yang intinya baik itu yang berilmu atau yang akhlaknya kurang baik ya, mau gak mau dengan berat hati beliau harus mencatat seperti itu ya. Nah oke bapak-bapak ibu, dan tadi di akhir video ada Prabowo yang mana memuji Kiai Nusantara ya, kehebatan keluar biasaan Kiai Nusantara dalam berjuang untuk negara Indonesia ini ya. Oke bapak-bapak ibu, itu dia video kali ini. Semoga para ustadz Kiai kita sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Para habaib yang beneran juga sehat selalu, amin. Oke, dan bapak ibu juga sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.